Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Nizar, Kak Iqbal, Kakak Faris di podcast Alternatif. Nah, ini nih, gimana kabarnya Kak Faris dan Kak Iqbal? Alhamdulillah baik. luar biasa. Allahu Akbar. Nah, itu teman-teman. Jadi, ini masih momen Lebaran karena ini tag videonya masih di Syawal ya. Ya. Dan di Syawal ini kemarin ada yang viral, ada yang mungkin sampai sekarang di beberapa bioskop itu masih tayang, yaitu film berarti, Bang? Film, iya. Nah, film Jumbo. Jumbo. Iya, mungkin teman-teman yang nggak nonton nggak usah nonton ya teman-teman. Jumbo itu yang di toko-toko minimarket. Bukan. Termos ya. Termos. Nggak tahu. Iya, Jumbo, ini Jumbo di film ya. Jumbo ini kisahnya Bang Nizar nggak nonton juga, cuma lihat sinopsisnya tentang anak-anak jadi berumur 10 tahun atau Seumuran Bang Nizar kecil. Enggak. Seumuran teman-teman mungkin yang nonton. Jadi teman-teman nggak perlu nonton ya kalau belum. Nah, ini tentang ada yang karakternya Don namanya. Don. Nah, film Don ngatur-ngatur. Bukan, nggak tahu tuh. Nah, dan ini katanya sifatnya kayak Dennis di film Edit Sopo Jarwo. Oh. Nah, itu juga teman-teman nggak perlu nonton kalau nggak tahu. Nah, itu teman-teman yang kita akan bahas itu bukan Donnya atau bukan film Jumbonya. Itu mungkin teman-teman tahu juga dari sinopsis atau dari mana-mana. Yang kita akan bahas tentang hantu Mary-nya. Hantu Mary. Iya, hantu Mary. Iya. Nah, di situ ada di karakter yang bernama hantu Mary. Nah, di mana hantu Mary-nya ini ingin tenang jiwanya. Ya. Tapi Yaitu dia nggak tenang karena jiwa orang tuanya diculik oleh Pak Kades. What? Pak Kades. Pak Kadesnya jiwa juga. Enggak, Pak Gadesnya ada. Gadesnya ada hidup. Terus Bukan hantu katanya Kades. punya mesin gitu, punya Mesin teknologi yang nangkepin hantu kayak gitu. kayak ini apa Ghostbuster gitu. Iya, kayak gitu. Nah, itu ditangkap dan akhirnya singkat cerita si Don ini bersama hantu Mary dan kawan-kawannya Ya. mengalahkan Pak Kades dan si hantu Mary-nya jadi tenang lagi karena arwah orang tuanya kembali lagi. Jadi tidak dipenjara lagi oleh Pak Kades. Jadi akhirnya tenang dan selesai. Sebenarnya ada banyak masalah-masalah bukan masalah ini ya, maksudnya aksi-aksi adegan-adegan yang Bang Nizar nggak ceritakan, cuma yang kita highlight itu di hantu Mary-nya. Hantu Mary. Nah, gimana sih kok bisa ada hantu gentayangan atau jiwa yang tidak tenang, jiwa yang belum tenang gitu ya? Mungkin dari Kak Faris ya. Kak Faris. Ya, Kak Faris dulu. Pakar apa hantu ya? Pakar hantu. Ya, memang benar kayak gitu Kak Faris. Iya, jadi adik-adik ya. Kita perlu melihat dari mana asalnya hantu. Oh, mana tuh ya? Nah, hantu itu kan sebenarnya gini, Bang. Jadi semua budaya itu mereka punya mitologi tersendiri terkait dengan hantu. Apa itu mitologi? Mitologi itu mito artinya Mitos. ya mitos. Logos artinya ilmu. Nah, ilmu tentang mitos adik-adik. Artinya apa? Artinya setiap peradaban itu punya mitosnya masing-masing. Nah, mitos itu apa, Bang? Mitos adalah yang ya kepercayaan yang percaya nggak percaya lah, artinya gitu. tidak berpengaruh bagi kehidupan kita lah. Nah, jadi kalau kita lihat terkait dengan asal hantu, nah maka itu akan menyesuaikan dengan kebudayaan kita gitu. Nah, makanya kalau di Cina kan hantunya kan hamster. bukan dong, vampir. Nah, vampir. Tapi kalau di Indonesia itu pocong. Nah, tapi kalau anak-anak di Mesir apa? Mumi. Nah, di Mesir kan ya ada mumi. Oh iya, mumi. Nah, tapi kalau anak-anak Anak-anak. ya hantu anak-anak juga. Hantu anak-anak juga. Nah, Oh itu iya. biar apa? Biar
biar tercipta mitologi baru. Nah, Iya. nah jadi seperti itu, Bang. Nah, makanya sebenarnya terkait. Tapi kalau dalam perspektif yang benar ya, Bang, sebenarnya ya tidak ada hantu kecuali itu adalah jin. Nah, itu semua Kak Faris yakin adik-adik yang sudah belajar agama, yang semangat belajar agama, pasti paham bahwa makhluk yang tidak bisa atau tidak bisa kita lihat dengan mata, makhluk yang tak kasat mata tersebut, Goib. itu makhluk goib itu adalah jin. Karena kalau malaikat kan nggak mungkin malaikat menampakkan apa namanya? Lagi main-main apalagi Iya, itu main-main masa- keadaan nggak mungkin adik-adik karena malaikat terjaga dari kemaksiatan. Hah? Kemaksiatan berarti ada sosok gaib yang menampakkan diri ngajak bicara manusia, ya tidak lain dia adalah makhluk gaib yang sedang bermaksiat adik-adik. Iya. Nah, kenapa? Karena itu tidak lain adalah dari jin tadi. Nah, kenapa di film Jumbo tadi jinnya anak-anak ya? Karena yang jadi temennya dia juga anak-anak. Nah, jadi nggak ada konsep tentang ruh gentayangan, Bang Nizar. Namanya ruh ya, kalau sudah masuk di dalam kubur, wah udah mengerikan adik-adik. Akan bertemu dengan namanya fitnah kubur. Fitnah Wah, kubur. fitnah kubur itu bahkan ini perlu digarisbawahi adik-adik ya. Ruh gentayangan itu tidak ada. Yang ada adalah jin. Nah, fitnah kubur ini akan dialami oleh siapapun makhluk yang dibebankan kepada mereka syariat, yaitu manusia dan jin. Akan ditanyakan kepada mereka. Nah, mereka pun jin-jin yang gentayangan-gentayangan itu adik-adik, itu tidak usah takut adik-adik. Kenapa? Mereka juga akan mati. Mereka juga akan merasakan sakaratul maut. Mereka juga akan merasakan kengerian ketika didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Jadi ada yang lebih ngeri daripada hantu, berjuta-juta kali lipat lebih menyeramkan daripada hantu, yaitu apa? Malaikat pencabut nyawa. Itu yang harus kita takutkan adik-adik. Nah, takut bukan takut ke malaikat pencabut nyawanya, bukan, tapi takut amal kita itu malah nggak menghambat kita untuk melangkah dengan leluasa supaya bisa masuk ke surga. Nah, gitu, Bang Nizar. Kemudian dari Kak Iqbal melihat tentang hantu Mary ini, Kayaknya gue belum lihat hantunya. Iya, nggak perlu ya, Ada nggak perlu. tapi. Ada di Oh, di filmnya ada. Iya, di filmnya. Iya. Jadi ya tadi kalau kita cek ya di kamus ya. Kalau Kak Faris bahas hantunya, kayak gue bahas gentayangannya. Jadi gentayangan tuh kalau dibuka di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Genta. besar? Besar. Oh, kamus Sing- besar. G singkatannya. Enggak. Oh, enggak singkatan. G enggak. Arti Gentayangan arti. itu adalah fokus ke Iqbal aja. Oh iya. Gentayangan itu artinya pergi kemana-mana. Oh iya. Oh, pergi kemana-mana. Iya, berkeliaran gitu. Berkeliaran. Ya padahal kita tahu kalau arwah atau ruh yang sudah dicabut ya dari jasadnya, maka dia akan diproses di alam yang berbeda. Betul. Sudah berganti alam itu. Alam apa itu? Alam barzakh. Alam barzakh. Dan Bukan tahukah, sekolah alam ya? Bukan. Bukan. Oh, iya. Sekolah alam ada lagi. Iya, di Jogja ada yang Jogja, baru. yang bagus. Ada. Salam ABZ. Salam ABZ. Salam ABZ. Oke, terus? Daftar ya nanti. Iya. Nah, adik-adik, teman-teman, alam barzah dinamakan barzah, artinya barzah itu pemisah ya. Ya, dinding pemisah antara alam dunia dengan alam kebangkitan, alam akhirat. Namanya alam barzah yang dikenal dengan alam kubur. Alam kubur. Itu yang pertama, bahwa tidak mungkin ya arwah dari yang sudah meninggal kemudian gentayangan berkeliaran bebas itu. Enak sekali ya, bebas-bebas kemana-mana gitu ya. Ada yang main ke mall gitu. ada yang di keliling di rumahnya katanya. keliling di sampai rumahnya 7 hari. seterusnya. Sebenarnya nanti kayak gue bahas lagi, itu yang pertama dulu. Yang kedua, bukti bahwa arwah itu tidak gentayangan adalah coba kita baca ayat terakhir surat An-Naba. Apa ayat terakhir An-Naba? Ya laitani Kuntu turoba. Orang-orang kafir ya, atau secara umum manusia yang tidak beriman, mereka menyesal ketika sudah meninggal karena tidak bisa lagi balik ke dunia. Ya laitani
kuntu turaban, andai dulu aku jadi tanah, andai aku jadi tanah saja, maksudnya adalah dia iri sama hewan-hewan, karena di akhirat nanti hewan itu kalau sudah diazab selesai, Iya, jadi tidak tanah. masuk neraka gitu, beres gitu kan, selesai. Kalau mereka orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, tidak bertobat seterusnya, mereka akan dihukum, diazab. Ya, apalagi kalau musyrik tidak bertobat bisa kekal di dalam neraka. Itu yang kedua, tidak bisa balik. Ya, mereka merasa menyesal, andai dulu aku berbuat baik, beramal soleh di dunia. Dan yang ketiga, kita ingat hadis Nabi SAW yang terkenal, idza mata ibnu Adam atau idza matal insan in qata'a amal. Iya. Jika mati seorang manusia atau keturunan Nabi Adam, terputus semua amalnya. Jadi nggak bisa, gentayangan itu kan amal. Dia mungkin nasihatin, apa katanya, kalau ibunya meninggal nanti malam-malam nasihatin anaknya, bangunlah sholat malam. Oh iya kayak gitu. Ada yang gitu-gitu. Nanti keliling bangunin bapaknya, gitu. Ya, itu nggak bisa. Itu namanya sudah amal tuh. Kalau bisa begitu, dia dapat bonus pahala, ya, tambah lagi. Oh iya, tambah lagi. Kan diputus pahalanya. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan gentayangan ini? Tadi sudah disampaikan ke Faris bahwa itu adalah jin, ya. Jin yang mungkin juga jin korin, kita nggak tahu ya. Jin yang sering berada dekat dengan kita, yang tahu kondisi kebiasaan orang yang meninggal, sehingga dia meniru. Meniru kegiatannya, meniru suaranya, meniru bentuk wajahnya, bisa saja untuk mungkin iseng dan seterusnya. Wallahu a'lam, itu Bang Nizar yang kayak gua tahu. Nah, dan ini juga apa namanya, bikin kemarin tuh ada ada yang nobar bareng anak-anak gitu ya, Iya. dan anak-anak umum gitu, anak-anak umum. dibuka, ya? Nah, bahkan dari panti-panti pun disuruh ikut nonton bareng gitu ya. Bioskop. Bahkan dari Wapres pun ngajak nonton. Wapres ngajak nonton. Iya, Wapres kita ngajak nonton, misalnya ada sekumpulan sekolah apa gitu ya. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah dari panti apa gitu ya, diajak nonton bareng. Dan ini sebenarnya banyak yang netizen yang bikin postingan tentang ini gitu ya. Terkait ceritanya. Jadi dia itu mereview ceritanya, memang bagus-bagus, dan di akhir tuh dikasih tapi di film ini ada arwah Mary-nya. Nah, karena awalnya kan pujian tuh, pujian ke film dan lain-lain. Tapi karena pujiannya banyak dan diakhiri dengan Tapi negasi gitu, tapi, dan akhirnya netizen langsung menghujat malah. oh ya Ya itu. biarin gitu. Ya biarin, kan ini bukan film Islami. Ya biarin, ini kan film umum gitu dan lain-lain gitu. Jadi yang mana awalnya pujian tentang oh bagus ya di ini. Nah, tapi karena bahas tentang arwah itu sehingga membuat pikiran, termasuk netizen malah banyak yang kontra katanya. Yang saya lihat ya, bukan katanya. Oh gitu. Di postingan itu kontra dengan postingan ini. Oh, kontra dan berarti pro dan jumbo. Pro dengan jumbo, karena meskipun ini mah cuma film anak kecil kok, nggak apa-apa bahas arwah-arwah gitu. Iya. Nah, itu gimana menyikapi? Mungkin di sini teman-teman yang nonton podcast alternatif ini, Kak Iqbal dan Kak Faris, ada yang teman sekolahnya nonton jumbo dan akhirnya misalnya percaya dengan arwah bisa gentayangan dan lain-lain. Nah, gimana cara kita membentengi teman-teman penonton ini? Psikologinya ya. Kak Faris. Ya, dari Kak Faris juga. Dari Kak Faris dulu mungkin. Sebenarnya gini Bang, terkait dengan Mary ini ada yang menarik Bang. Jadi kita ya mungkin adik-adik belum ya, entah sudah ada atau sudah pernah menemukan ya. Kalau Kak Faris sih sudah 2 kali menemukan. Ada teman Kak Faris yang punya kasus yang sama dengan Don. Oh iya. Apa gentayangan? Jadi gini, kan Mary itu adalah ruh gentayangan kan. Nah kenapa dia gentayangan? Karena kedua orang tuanya disekap Pak Kades. Disekap Pak Kades ya. Yang notabene orang tuanya ini adalah juga dalam tanda kutip hantu ruh juga. gentayangan juga atau hantu juga. Nah kemudian juga Mary ini adalah teman apa Bang tadi? Teman dari nenek apa kakeknya si Don ya? Kenal katanya. Kenal ya. Kenal neneknya. Nah sebenarnya Bang dari sini itu kita melihat
ada konsep atau ini tuh seperti kok dalam kehidupan sehari-hari itu seperti halnya anak indigo. Oh gitu. Nah, atau kita sebut dengan jin turunan adik-adik. Ini mungkin adik-adik belum pernah dengar ya. Kalau Kak Faris punya teman 2, bukan punya teman ya, pernah berketemu langsung dengan 2, bertemu ya, bukan teman berkomunikasi. Berkomunikasi dengan dua orang ya, punya jin turunan. Nah, rata-rata jin-jinnya mereka ini yang dirasukin ya, tentu dia ngomong itu karena itu diturunkan dari kakeknya dia gitu. Jadi kakeknya itu dulu punya teman dari jenis jin dari bangsa lain. Nah, kemudian begitu kakeknya sudah meninggal, diturunkan. Nah, makanya tadi itu konsepnya kok mirip. Mary ini kenal dengan kakeknya si Don kan, atau neneknya si Don. Nah, yang lebih meyakinkan lagi, orang tuanya Mary yang jin ini ternyata disekap oleh Pak Kades. Nah, berarti seakan-akan Pak Kades ini adalah seorang manusia yang punya kekuatan dalam tanda kutip untuk mengendalikan atau bekerja sama dengan jin. Nah, itu. Nah, biar mereka anak-anak ini. Nah, makanya sebenarnya konsepnya gini, Pak. Ketika kita itu menyadari bahwasanya ada di dunia ini itu ada yang zahir dan ada yang gaib ya. Nah, kalau sudah berbicara tentang hal-hal yang gaib, itu tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Nah, karena Allah lah yang mengetahui urusan tentang hal-hal yang gaib. Allah Maha mengetahui, sedangkan kita manusia nggak tahu. Nah, misalnya gini ya. Waktu Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra, Mi'raj. Rasulullah Mi'raj kemudian bertemu dengan ruh dari para nabi kan. Nah, ruh para nabi berada di langit. Nah, itu seperti itu kan ilmu ya. Nah, kalau di situ jelas ruh gitu. Itu sebenarnya ruh. Kecuali Nabi Isa ya. Kecuali Nabi Isa. Nah, tapi kalau yang kita ketemu sehari-hari ini adik-adik ya, yang mungkin ada di samping adik-adik, ada di WC, ada di mana-mana. Nah, itu bukan ruh adik-adik, itu adalah jin. Nah, kalau sama jin, ya jangan takut adik-adik. Tadi kan di awal Kak Faris sampaikan bahwa mereka juga akan mengalami sakaratul maut, akan mengalami mati juga gitu. Mereka juga sholat, mereka juga usil mungkin. Nah, karena nggak kelihatannya itu kali ya Bang ya. Jadi kan tiba-tiba fast jatuh sendiri. Akhirnya jadi takut. Mati juga tuh. Ini pas mati sendiri. Namanya lagi sih. Padahal karena harusnya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita memiliki tauhid yang lurus. Nah, kita hal-hal semacam itu ya bagi kita itu sudah ya biasa aja gitu, nggak ada sesuatu yang spesial. Iya. Gitu. Nah, kemudian Kak Iqbal nih tadi. Masya Allah. Apalagi ya tambahannya ya sederhananya, gampangnya adik-adik kalau nonton anim atau kartun, itu tanyakanlah sama ustadznya masing-masing atau guru ngaji ya. Yang gini ini bagus nggak sih gitu, isinya seperti ini bagus nggak. Kadang anak-anak juga tidak punya acuan ya, ini benar apa enggak gitu. Kemudian dicoba dicek ya dari yang kita pelajari. Adik-adik kan sudah belajar banyak ya, sudah belajar tauhid, akidah, sudah semualah yang diajarkan Kak Yogi, Kak Erlan atau Kak Faris semuanya itu dicocokin gitu. Kok kayaknya nggak cocok deh sama yang dipelajari, berarti bisa jadi acuan untuk meninggalkan film-film seperti itu. Mungkin memang ada baiknya ya, ada baiknya, ada tujuan baiknya, tapi jika ada yang buruk maka lebih baik ditinggalkan selama masih ada tontonan-tontonan yang lain. Iya. Nah, bukankah di AMCA itu banyak sekali tontonan ya? Apa aja Bang Neja? Ada AMCA Trivia, podcast alternatif, Kak Yogi The Explorer, ada kajian-kajian, ada cerita-cerita AMCA, kisah-kisah seterusnya. Ceramah atau video-video lainnya yang lebih bermanfaat dan aman gitu ya. Mungkin itu Bang Nizar. Jadi dipikir dulu, ini benar nggak sih gitu, atau tanyakan kepada yang paham. Iya, Masya Allah. Nah, itu ya tentang
menyikapi ini ya teman-teman, menyikapi apa tadi arwah gentayangan gitu ya, termasuk menyikapi tontonan-tontonan. Nah mungkin terakhir nih, biar apa? Biar teman-teman tidak terpengaruh, mungkin ada yang diajak-ajak itu Kak. Diajak nonton bareng gratis. Atau mungkin di sekolahnya, mungkin sekolah. Karena kan beberapa momen kemarin, beberapa hari kemarin ada yang memang dari sekolahnya atau dari pantinya gitu ya, yang dari panti ngajak bareng. Nah gimana itu bisa nolaknya itu? Wah, nggak bisa atau gimana sikapnya? Iya, memang kondisinya sulit ya. Iqbal juga pernah merasakan itu dulu waktu KKN ya. Gak bisa nolak, diajak acara-acara yang aneh-aneh gitu. Ya sudah, kita fattaqullaha mastata'tum ya. Bertakwalah sesuai kemampuan. Mungkin hadir tapi pakai headset misalnya. Oh, iya. Atau dengerin apa, atau pura-pura baca apa misalnya, nonton, atau HP tangannya megang HP atau buku yang lain gitu. Jadi bisa dia akalin lah. Kan nggak bisa juga maksa secara satu persatu harus nonton gitu kan, nggak mungkin. Jadi ya walaupun nonton bareng tapi hati kita tetap ngaji atau tetap zikir ya. Yang seperti itu ya bisa diakalin lah, diminimalisir ya. Itu yang Kak Iqbal praktekin sih. Ya, kalau Kak Faris? Kalau Kak Faris, kalau bisa, kan itu bukan ini ya, apa kewajiban ya, maksudnya itu nggak masuk dalam kurikulum, nggak akan masuk nilai rapot kan adik-adik ya. Pura-pura sakit perut ya. Iya, ya udah nggak usah datang aja. Nah, jadi daripada kita penasaran nanti, nah malah kepengen, ya sudah mending malas tahu aja adik-adik, jadi nggak usah ikut karena kan itu nggak masuk nilai gitu Bang Niza. Iya, Masya Allah. Ya, seperti itu ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait arwah Mary. Yang kita highlight di situnya dulu ya teman-teman ya, karena kita ingin meluruskan bahwasanya kalau udah meninggal itu sudah sibuk dengan urusan, sibuk dengan fitnah kubur, dengan cobaan di kubur, dengan menjawab pertanyaan dari para malaikat gitu tentang man rabbuka, man dinuka, wa ma nabiyuka. Nah itu yang jadi setiap dari kita termasuk jin pun mereka juga mengalami kematian dan mereka mendapatkan fitnah kubur, ujian di kubur. Jadi tidak ada waktu untuk kembali lagi ke sini, gentayangan, arwah-arwah gentayangan. Jadi teman-teman kalau mendengar kata-kata arwah gentayangan, teman-teman langsung bilang, enggak, kami enggak percaya, itu enggak ada gitu ya. Nah seperti itu. Kata-kata terakhir, mungkin beberapa kata atau satu kalimat dari Kak Iqbal, Kak Faris, sebelum kita sudahi. Kak Iqbal. Ya, kata-kata hari ini yang terakhir dan hari ini juga. Iya. Adik-adik ya berpikirlah gitu ya. Berpikir terlebih dahulu sebelum kita menyimpulkan itu benar atau salah. Itu pikir dulu, misalnya lanjut nonton, dipikir ini benar nggak sih? Gitu. Jadi biasakan kritis ya. Berpikir benar nggak sih gitu. Itu aja sih pesan Kak Iqbal. Oke, Kak Faris terakhir. Adik-adik, nah belum tentu apa yang adik-adik senengin, apa yang adik-adik gemarin itu baik bagi kehidupan adik-adik. Nah, tapi apa yang baik menurut Islam, apa yang baik menurut syariat Islam, itu sudah pasti baik bagi adik-adik dan kehidupan adik-adik. Nah, jadi penasaran? Nah, silahkan ikuti, tonton semua program-program yang ada di channel Kailan Bercerita. Oke, demikian, terima kasih teman-teman Kak Faris dan Kak Iqbal dan semuanya, jazakumullah khairan. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast alternatif berikutnya.